Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita ada lagi pada saat hari ini sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulaikan renungan malam hari ini, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, apa yang Tuhan mau untuk kami dengar. Biarlah berbicara malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, ketika kita mau maju, pasti ada batu sandungan. Ya, menghambat, menentang, bahkan terjadi hal-hal yang membuat kita mungkin stuck dan tidak mau melanjutkan lagi karena ada batu sandungan itu. Ya, jadi adalah hal yang membuktikan bahwa kita masih hidup di dunia. Kalau setiap hal yang kita kerjakan itu akan ada batu sandungan, ya. Cuma yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita adalah batu sandungan itu dari hidup kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, ada beberapa batu sandungan yang terjadi karena kita sendiri. Tapi malam hari ini kita akan membahas satu batu sandungan yang seringkali membuat orang gagal dalam berbagai hal, yaitu sakit hati. Ya, dari sekian banyak batu sandungan yang seringkali dialami orang-orang, maka sakit hati ini adalah hal yang paling mencolok. Ya, sakit hati itu artinya tidak senang, benci, dendam karena pernah dihina, pernah dianggap remeh, pernah dianggap melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga dia merasa sakit hati. Ya, jadi batu sandungan yang akan kita bahas malam hari ini adalah sakit hati. Yo, Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Mari saya baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita akan membahas akibat sakit hati menurut Ibrani 12 ayat 14 sampai 17, ya. Jadi menurut Ibrani 12 ayat 14 dan 17, akibat dari sakit hati yang pertama adalah menimbulkan kerusuhan dan kekacauan, ya. Orang yang sakit hati itu akan menimbulkan kericuan dan kekacauan di mana-mana. Di mana ada dia, di situ pasti akan ada kericuan dan kekacauan. Itu tanda orang itu menyimpan sakit hati. Ya. Ketika sakit hati, maka dia akan memandang semua orang salah. Dia akan menganggap semua yang dikerjakan orang salah. Jadi dia tidak lagi melihat pekerjaan orang, dia tidak melihat lagi hasil kerja orang, tapi yang dia lihat adalah orang ini pernah menyakiti hati saya. Jadi semua yang dia kerjakan salah. Itu yang terjadi, yang pertama. Orang yang sakit hati akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ya, yang kedua, menurut Ibrani 12, akibat dari sakit hati adalah mencemarkan banyak orang termasuk keluarga sendiri. Ya. Ketika kita sakit hati, maka kita mencemarkan semua orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Karena kita mulai menceritakan
Kita mulai menyebar info. Nih gini gini gini, nih gini gini gini, nih gini gini gini. Dan akhirnya orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang sebenarnya tidak perlu tahu, orang-orang yang harusnya tidak masuk dalam ranah pribadi yang untuk diceritakan, tetapi akhirnya tahu dan mereka mengalami kecemaran sama seperti kita, padahal mereka tidak masuk ke situ. Karena kita mencemarkan mereka. Ya. Yang ketiga, menurut Ibrani 12, akibat dari sakit hati yang ketiga adalah cabul punya nafsu yang rendah seperti Esau. Esau menganggap rendah berkat kesulungan. Ya. Dia membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi suatu hal yang sama seperti makanan. Orang yang sakit hati itu akan lupa bahwa dia ditebus oleh Tuhan, sehingga dia menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang rendahan. Dia menganggap orang-orang itu adalah suatu hal yang mengganggu kehidupannya, padahal orang-orang itu sama seperti dia ditebus oleh darah Yesus. Yang terakhir, akibat dari sakit hati menurut Ibrani 12, tertolak. Ya, tertolak dan tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Orang yang menyimpang sakit hati, dimanapun dia ada, dia akan menyendiri. Dia akan merasa bahwa dia ditolak. Dia akan merasa bahwa dia tidak diterima. Padahal tidak seperti itu. Tapi ketika kita menyimpan sakit hati, maka kita akan di mana-mana kita merasa ditolak oleh orang. Kita merasa curiga, oh saya nggak dipercaya, saya ini, saya itu, saya padahal nggak ada seperti itu. Tapi ternyata karena ada sakit hati di dalamnya. Ya, ini 4 hal akibat dari sakit hati menurut Ibrani 12. Ya, contoh orang yang sakit hati. Kejadian 4 ayat 1-5 di situ menceritakan tentang Kain. Dia sakit hati kepada Habel dan iri karena Allah lebih milih persembahan. Ya. Padahal hal ini hal yang simpel. Ya. Tidak perlu sampai membunuh, tetapi ketika orang sudah sakit hati, maka semua adalah buat dia adalah hal yang berbahaya sampai harus langsung diselesaikan. Ya. Padahal simpel, ya sudahlah, tinggal persembahkan lagi. Kenapa? Ada yang salah. Tapi ketika sakit hati itu sudah ada, itu menyebabkan segala sesuatu orientasinya udah berpikir buruk. Ya, itu contoh sakit hati yang terjadi di dalam Alkitab. Contoh orang yang tidak mengalami sakit hati. Kalau tadi contoh orang yang sakit hati, sekarang yang tidak mengalami sakit hati. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia menganggap itu kebaikan Tuhan. Ya. Kejadian 42 ayat 6, 7 dan 24. Kejadian 42 ayat 6, 7 dan 24 di situ menceritakan tentang Yusuf. Ya, dijual oleh saudaranya, dibilang sudah meninggal ke papanya, difitnah di rumah Potifar, dimasukkan ke penjara, di penjara pun dia ditinggalkan oleh orang yang sudah dibantu. Tapi apa yang dia bisa katakan? Apa yang dia katakan? Dia melakukan semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Dia melakukan semua karena kemurahan Tuhan. Ada di satu ayat dia berkata bahwa kamu bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Ya, Yusuf melewati jalan demi jalan yang harusnya dia bisa sakit hati, tapi dia mengacuhkan itu dan percaya bahwa kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya satu rencana untuk kehidupan, sehingga sakit hati itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita akan melihat bagaimana, apa yang harus kita kerjakan kalau, atau
simpelnya obat untuk yang sakit hati, ya. Supaya kita tidak sakit hati, kita harus seperti apa? Kita buka Ibrani lagi. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12, 14, 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan jangan menimbulkan akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Hal yang pertama, supaya akar pahit itu tidak ada. Yang pertama adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mari, dimanapun kita ada, berusahalah untuk hidup damai. Usaha, harus diusahakan. Tidak perlu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Tidak perlu kita harus mencari-cari kesalahan orang lain. Justru ketika kita berusaha hidup damai, maka kita menjauhkan diri dari sakit hati. Yang kedua adalah tetap hidup kudus. Ya, kalau kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Tadi berusaha hidup damai itu berbicara tentang kita dan lingkungan kita. Jaga hidup kudus itu berusaha menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, yang kedua, kalau kita tidak mau sakit hati, mulailah jaga kekudusan. Ya, karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjaga, kita banyak-banyak berdoa, kita banyak, kalau orang seberang, banyak-banyak bersikir, ya. Kita banyak-banyak melakukan hal yang baik untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, menjaga hubungan kita dengan. Yang ketiga, supaya tidak ada sakit hati, ya. Hiduplah selalu dipenuhi kasih karunia Tuhan. Ya. Sama seperti Yusuf, dia menganggap bahwa semua jalan yang harus dia lewati adalah kasih karunia Tuhan. Jadi dia tidak perlu memikirkan orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, benci sini, benci enggak. Dia menganggap semua adalah kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini mari kita mau belajar untuk jangan sakit hati. Jangan melakukan segala sesuatu ketika kita sedang menyimpan kesalahan orang lain. Buang semua. Anggaplah suatu kebaikan ketika kita mungkin harus menerima hinaan. Anggaplah suatu kebaikan ketika kita mungkin menerima disepelekan apa. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara kita. Ya, yang penting adalah kita jangan sakit hati. Ketika kita menjadi sakit hati, maka itu adalah batu sandungan buat orang. Ya, sebelum kita mengakhiri, kalau tadi kita berbicara tentang kita jangan sakit hati, maka hal yang penting kedua juga adalah jangan membuat orang lain sakit hati. Ya, jadi jangan membuat orang lain sakit hati. Jangan membuat orang lain akar pahit juga dalam kehidupan kita. Makanya perlulah hidup kudus itu dan hidup damai. Kita jangan sakit hati, tapi kita juga jangan menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Sehingga jadinya orang itu sakit hati gara-gara kita yang nggak tahan mulut, kita yang nggak bisa melakukan hal yang baik, jadi orang akhirnya sakit hati. Mari kita bekerja sama-sama. Ya, kita tidak boleh sakit hati. Sama, kita pun tidak boleh menyebabkan orang lain sakit hati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, berkati kehidupan kami, supaya kami mengerti bahwa semua dalam kebaikan Tuhan dan kami hidup karena kemurahan Tuhan. Biarlah kekuatan kasih karunia-Mu menyertai hidup kami sehingga kami menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosianim bangkit kuat menang. Haleluya. Puji Tuhan.
gerejaku adalah rumahku.